saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Saudara, pasca insiden penembakan di markas besar kepolisian kemarin, polisi menyebut sang pelaku teroris bernama Zakiyah Aini bertindak atas inisiatif sendiri atau lone wolf. Meski demikian, polisi terus menelusuri keterlibatan perempuan kelahiran tahun 1995 dengan jaringan-jaringan teroris lainnya di tanah air. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dugaan keras ini lone wolf, artinya ini atas inisiasi sendiri dan yang bersangkutan pun melakukan sendiri. Ini dugaan sementara. Walaupun demikian tentunya Densus tetap mendalami jika ada kelompok atau jaringan yang ada di balik aksi ZA kemarin ya. Situasi sekarang ya, ketika melakukan penyerangan dan dilihat menggunakan senjata yang bisa mematikan, tentunya apalagi masuk ke markas Polri, ini sah saja ketika dilakukan pelumpuhan seperti itu. Awalnya ingin melumpuhkan. Sementara itu, Saudara, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan teror. Presiden juga memerintahkan seluruh lembaga keamanan negara menindak para teroris secara cepat dan juga tuntas. Menurut Presiden, masyarakat harus bersatu melawan teror karena tidak ada tempat bagi terorisme di tanah air. Saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh tanah air agar semuanya tetap tenang, tapi juga waspada dan menjaga persatuan. Dan kita semuanya bersatu melawan terorisme. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN untuk meningkatkan kewaspadaan. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada tempat bagi terorisme di tanah air. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengutuk keras aksi serangan teror di Mabes Polri. PBNU menekankan agama apapun tidak membenarkan teror. Serangan yang dilakukan di Mabes Polri dengan dalil apapun tidak bisa dibenarkan. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan kekerasan, apalagi melakukan teror di institusi negara. Agama apapun tidak membenarkan kekerasan. Serangan yang dilakukan oleh seseorang di Mabes Polri yang merupakan institusi negara, pengayom masyarakat, menjadi bagian dari unsur penegak hukum dengan dalih apapun tidak bisa dibenarkan. Negara kita negara damai, Darussalam, bukan Darul Kufar, bukan negara kafir. Negara yang didirikan atas dasar kesepakatan para pendiri negara, Mu'ahadah Wathoniyah, negara yang sah dalam pandangan agama Islam. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan tindak kekerasan, apalagi melakukan teror dengan mengatasnamakan agama, saya pastikan itu bukan ajaran agama. Saudara, pelaku penyerangan di Mabes Polri diidentifikasi sebagai seorang perempuan berusia 25 tahun dan melakukan penyerangan seorang diri atau yang kerap disebut dengan lone wolf. Apakah ada fenomena baru terkait keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme belakangan ini? Ataukah memang perempuan sebetulnya menjadi target dari aksi teror dengan menjadikannya martir? Kita bahas bersama peneliti terorisme SURF Indonesia, DT Alia, lalu ada grafolog Indonesian School of Grafology, Deborah Dewi, serta ada koordinator jaringan Gus Durian Alisa Wahid yang bergabung melalui telepon. Selamat malam, Mbak dan Ibu semua. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, saya ke Mbak Deborah dulu. Saya izin ke Mbak Deborah dulu karena yang kemarin kita dikejutkan adalah surat yang kemudian ditulis oleh Zakiyah Aini. Saya tahu bahwa Mbak Deborah ini adalah seorang ahli yang
bisa menganalisis karakter ataupun sifat seseorang melalui tulisannya. Kesimpulan apa yang bisa didapatkan dari tulisan kemarin? Saya yakin bahwa Mbak Deborah sudah membacanya. Selamat malam, Mas Aiman. Selamat malam, Mbak. Oke, jadi ketika pertama kali mendengar peristiwa terorisme yang mengatasnamakan jihad, yang mengendarai agama, tentu nomor satu yang terlintas adalah alasan spiritual. Tapi setelah saya telaah dan saya bedah lebih lanjut, Ya. secara spesifik kepada karakter pelaku teror, baik Zakiah maupun Lukman, dua-duanya bahkan dorongan alasan spiritualnya justru rendah. Oke, dari mana Anda bisa menyimpulkan itu? Saya sudah membedah, sudah memberikan ke tim Kompas TV uraian indikator-indikator grafis. Jadi, cara kerja grafologi adalah membedah pola yang menonjol dan terdapat pengulangan di dalam sampel tulisan tangan tersebut. Kemudian pola tersebut disusun menjadi satu untuk melahirkan sebuah interpretasi analisa perilaku, Mas Aiman. Nah, dari secara kasat mata, dari surat wasiat yang ditinggalkan oleh dua pelaku eksekutor teror, terlihat bentuk dan jenis tulisan tangannya jauh berbeda. Di sini saya tidak menelaah isinya, tapi saya menyoroti gaya dan bentuk tulisan tangannya dan indikator grafis apa yang terdapat di dalam. Ya, kami tayangkan melalui grafik hasil analisis dari Mbak Deborah. Silakan, Mbak. Oke. Nah, setelah saya bedah, ternyata ada satu persamaan benang merah yang meskipun indikator grafisnya itu berbeda, tapi interpretasinya sama. Yaitu dua-duanya didorong oleh rasa kecemasan, rasa tidak aman, dan perasaan insecurity yang sangat besar. Oke. Nah, tapi apakah itu terkait dengan alasan-alasan spiritual? Setelah saya cermati lebih dalam, justru ternyata tidak. Kalau di tulisan tangan Zakiah, yang paling menonjol adalah kemarahan status sosial. Tidak berkaitan dengan materi, tidak berkaitan dengan spiritual. Tapi kemarahan sosial tentang penerimaan dirinya di dalam hidup bermasyarakat. Ini bukan dari isi tulisannya, tapi dari tarikan garis tulisannya, Mbak? Semua hanya dari indikator grafis, Mas. Grafis, artinya tarikan garis ya. Kalau saya bicara dengan bahasa awam, ini tarikan garis dari tulisan tangan yang bersangkutan. Kumpulan pola indikator grafis. Jadi tidak hanya bisa mengambil satu, tapi semua dikumpulkan, mengerucut menjadi sebuah interpretasi, analisa profil. Nah, kemudian yang menarik lagi, untuk Lukman itu juga tidak 100% alasan spiritual, melainkan ada ketakutan. Nah, ini perbedaannya. Kalau di Zakiah yang lebih mendominasi adalah kemarahan status sosial, tidak terkait dengan materi dan tidak terkait dengan spiritual, tapi bagaimana dia melihat dirinya yang ingin mendapatkan penghargaan lebih, tapi itu tidak dia dapatkan di masyarakat, dan itu memperkuat rasa tidak aman dirinya dalam hidup bermasyarakat. Kemudian kalau untuk Lukman yang menonjol adalah ketakutan. Nah, jadi ada kemarahan. Yang kedua ini yang di Makassar, ketakutan yang sangat besar terhadap masa depan yang akan dihadapi, dan terutama kehidupan yang akan dihadapi di masa depan itu akan berdampak secara spesifik kepada ibunya. Nah, jadi sebetulnya jauh dari kata spiritual. Sampai sini, Mbak. Artinya keduanya ini Anda mau menyimpulkan bahwa tidak terkait dominasi agama pada keduanya ternyata? Tidak. Didominasi oleh rasa insecurity yang kemudian rasa insecurity tersebut didomplengi oleh perekrut teror dengan memberikan rasa aman yang semu. Mengatasnamakan agama. Jadi agama yang saya yakin betul bahwa ia dangkal, lalu kemudian digunakan sebagai kesimpulan secara jalan pintas. Tidak hanya agama yang dangkal, tapi kematangan emosional, kematangan intelektual juga lemah. Sehingga ketika rasa tidak aman itu menyerang, dan di saat yang bersamaan ada perekrut teroris masuk, mengisi rasa aman dengan solusi konstruktif yang semu, nah disitulah proses untuk radikalisasi akhirnya berhasil. Ini menarik. Apakah kemudian ketidakamanan, insecure tadi yang Anda katakan, dari kedua yang bersangkutan ini, Lukman dan Zakiah,
apakah ia tercipta dengan sendirinya, katakanlah ia belajar sendiri dan lain sebagainya melalui media sosial misalnya, atau ada yang memfeeding, ada yang membisiki, ada yang mengomandoi? Yang mana yang paling mendekati kedua kemungkinan ini? Pola perilaku manusia itu terbentuk dari proses nature dan nurture. Bagaimana karakter alami dari subjek yang bersangkutan dan bagaimana pola interaksi lingkungan membentuk apakah itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Jadi untuk kedua pelaku eksekutor teror ini bukan berarti mereka ada pembisik kemudian mereka menjadi insecure, bukan. Tapi mereka sudah berada dalam kondisi yang tidak aman, kemudian mencari rasa aman dan dalam proses mencari rasa aman bertemu solusi palsu, memberikan rasa aman palsu yang mengatasnamakan agama. Demikian Mas Aiman. Nah, bertemunya itu tidak bisa disimpulkan apakah bertemunya ia mencari sendiri di media sosial atau ada pertemuan dengan offline maksud saya, dengan sosok-sosok tertentu misalnya. Itu tidak bisa dijawab secara spesifik, tapi pertemuan itu bisa terjadi di mana saja karena proses untuk seseorang akhirnya meyakini sebuah keyakinan itu pertama melalui proses berpikir, kemudian turun kepada emosi sehingga tercipta perilaku. Dan itu bukan one time action ya, tapi itu cycle yang berlangsung terus-menerus Mas Aiman. Iya, kenapa saya tanyakan ini? Karena ini penting Mbak Deborah. Karena ketika seseorang merasakan insecure atau tidak aman atau tidak nyaman dengan lingkungan sosial, dengan status sosial, dengan keadaan sosial, lalu dia berusaha mencari sendiri solusi dan kemudian dia menemukan sebuah keamanan dalam tanda kutip, dimanapun ia bertemu misalnya, tidak perlu kemudian ia offline, ya, tapi bisa lalu melalui media sosial, bisa online. Artinya banyak sekali yang bisa menjadi korban dari hal ini. Betul sekali, untuk itu diperlukan satu pemahaman tentang diri sendiri yang sangat matang, dan dua adalah support dari keluarga dan lingkungan terdekat tentang satu pemahaman apabila karena rasa tidak aman itu normal dan itu pasti semua orang pernah mengalaminya. Hanya perbedaannya adalah respon yang dilakukan ketika rasa insecure itu melanda. Nah, bagaimana dukungan pihak terdekat, keluarga misalnya, lingkup yang paling dekat, kemudian selanjutnya bisa jadi institusi pendidikan, kemudian institusi keagamaan. Nah, ini semuanya turut berperan serta. Dan tentu kalau dari pemerintah juga bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Tapi kalau kita melihat banyak konten-konten yang menjamur, menawarkan rasa aman, itu tentu bisa dilakukan juga. Diduplikasi caranya oleh pemerintah dengan memberikan narasi yang tepat. Karena banyak yang belum mahfum terkait dengan studi grafolog ini, saya ingin tanya ke Mbak Deborah, seberapa presisi, seberapa tepat hasil prediksi dari tulisan tangan terhadap karakter sesungguhnya pada seseorang? Izinkan saya menambahkan bahwa ini bukan prediksi, ini merupakan analisa. Karena kalau prediksi tidak ada dasar yang jelas, kalau ilmunya sendiri 100% Mas, tapi karena ini metode analisa kualitatif, kualitas analisanya tergantung dari analisnya. Jam terbang, skill, knowledge, dan tentu saja dari setiap analisa penting harus ada indikator grafis sebagai landasan untuk membuat sebuah interpretasi. Karena kalau tidak ada indikator grafis, yang terjadi adalah analis bisa terjebak pada opini. Tapi dengan ada indikator grafis, yang saya sampaikan semuanya berdasarkan evidence-based theory, Mas. Berdasarkan bukti yang telah dibuktikan secara empirik, begitu ya? Betul. Baik, sebelum nanti saya ke Mbak Deta Alia dan juga ke Mbak Alisa Wahid, saya ingin jeda terlebih dahulu untuk kemudian membahas soal ini, informasi yang menarik yang kemudian disampaikan oleh Mbak Deborah Dewi. Sesaat lagi, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.